Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatus Soleha. Saya Fatimah Soleha. Saya Miftahul Jannah. Saya Nurul Lufi. Dan saya Putra Ivana Nabila. Di sini kita dari kelas 10D SMA Nahdlatul Tholab akan membahas makalah sejarah tentang keterkaitan konsep manusia hidup dalam ruang dan waktu dalam aspek praaksara dan sejarah. Bisa, Mbak. Keberlangsungan dalam sebuah peristiwa itu pasti melewati medium ruang. Ruang bisa disebut juga dengan spasial yang memiliki arti tempat berlangsungnya atau terjadi peristiwa sejarah. Adanya konsep ruang ini membuat para penulis sejarah kemudian mengkategorikan peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan tempat. Misalnya sejarah daerah, sejarah lokal, sejarah dunia, sejarah nasional, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan sejarah suatu tempat. Selain ruang, konsep penting dalam sejarah itu adalah waktu. Kehidupan manusia tidak akan bisa lepas dari yang namanya waktu. Waktu disebut juga dengan temporal. Adanya konsep waktu menunjukkan kapan terjadinya peristiwa tersebut. Konsep kesinambungan itu maksudnya waktu masa lalu sangatlah menentukan apa yang akan terjadi di masa sekarang ini. Kemudian masa sekarang menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, kami merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam makalah kami, yaitu 1. Apa keterkaitan manusia dalam ruang dan waktu? 2. Apa itu masa praaksara? 3. Apa saja kehidupan manusia di zaman praaksara? Tujuan makalah. Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui apa saja keterkaitan manusia dalam ruang dan waktu. 2. Untuk mengetahui pengertian masa praaksara. 3. Untuk mengetahui apa saja kehidupan di zaman praaksara. Kegunaan makalah. Makalah ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, makalah ini berguna sebagai pengembangan tentang media pembelajaran kontekstual berbasis teknologi. Secara praktis, makalah ini diharapkan bermanfaat bagi 1. Penulis sebagai wahana menambah pengetahuan tentang keterkaitan hidup dalam ruang dan waktu masa praaksara dan prasejarah. 2. Pembaca atau guru sebagai media pembelajaran guru sejarah tentang masa praaksara dan prasejarah. Pembahasan keterkaitan manusia dalam ruang dan waktu. Ruang bisa disebut juga dengan spasial, yang memiliki arti tempat berlangsungnya atau terjadinya peristiwa sejarah. Dengan adanya konsep ruang ini, membuat para penulis sejarah kemudian mengkategorikan peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan tempat. Misalnya, sejarah daerah, sejarah lokal, sejarah dunia, sejarah nasional, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan sejarah suatu tempat atau wilayah tertentu. Selain ruang, konsep penting dalam sejarah itu adalah waktu. Kehidupan manusia gak akan bisa dilepaskan dari yang namanya waktu. Waktu disebut juga dengan temporal. Adanya konsep waktu menunjukkan kapan terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Jadi gini, konsep kesinambungan itu maksudnya waktu masa lalu sangatlah menentukan apa yang terjadi pada masa sekarang ini. Kemudian masa sekarang menentukan apa yang terjadi di masa depan. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa dalam sebuah kehidupan manusia akan selalu tumbuh dan bergerak seiring dengan dimensi ruang dan waktu. Masa praaksara. Kehidupan manusia di Indonesia telah ada sejak zaman prasejarah, yaitu praaksara. Praaksara berasal dari gabungan dua kata pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara memiliki arti tulisan. Sehingga zaman praaksara merupakan zaman ketika manusia masih belum mengenal tulisan. Zaman praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada, sedangkan leka artinya tulisan. Sehingga nirleka merupakan masa tidak ada tulisan. Dalam buku kehidupan masyarakat pada masa praaksara, masa Hindu-Buddha, dan masa Islam 2019 karya Triworo Setyaningsih, masa praaksara disebut juga masa prasejarah, yaitu suatu masa manusia belum mengenal tulisan. Keberadaan kehidupan manusia di Indonesia pada masa prasejarah dapat diketahui berdasarkan peninggalan yang berupa fosil, sisa makhluk hidup yang telah membatu, dan artefak, sisa perkataan manusia yang telah membatu. Contoh beberapa artefak adalah Joko Medingar atau sampah dapur merupakan tumpukan kulit kerang
lereng yang menggunung atau membentuk bukit. Kemudian juga abris, sosroj atau tempat perlindungan di bawah karang merupakan tempat tinggal yang digunakan manusia purba. Pada masa tersebut, untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan kepada yang lain bisa langsung bertemu lewat orang lain atau menggunakan simbol. Bangsa Indonesia mengakhiri masa praaksara sekitar abad ke-4 Masehi. Dapat dikatakan bahwa waktu dimulainya zaman praaksara adalah ketika manusia purba mulai muncul, yakni sekitar 2,588 juta tahun lalu. Sedangkan zaman praaksara berakhir ketika manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara atau permulaan zaman aksara pada masing-masing peradaban di dunia tidak sama. Dapat disimpulkan bahwa masa praaksara di Indonesia dimulai sejak sekitar 2 juta tahun lalu dan berakhir pada abad ke-5 Masehi. Kehidupan manusia di masa praakasa. Manusia pada zaman praakasa antara lain mengobservasi Plagiarisme, Cruciferous, dan Homo sapiens. Kehidupan masyarakat praakasa dibagi menjadi 3 masa, yaitu yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang kedua masa bercocok tanam, yang ketiga masa perbudidayaan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia purba pada masa ini selalu berpindahan nomaden karena tidak punya tempat tinggal tetap. Manusia berubah mengumpul makanan yang tersedia di dalam tanpa mengolah atau menanam lebih dulu. Manusia praakasa menemukan api untuk memasak dan penerangan pada malam hari. Pembuatan api dengan cara menggosokkan 2 kayu batu yang mengandung unsur besi akan timbul percikan api untuk membakar rumput kering. Cara kehidupan manusia perubahan pada masa perubahan dan meramu tingkat awal dan modern pindahan tempat makan terus, utama kehidupan mereka bergantungan pada kehidupan alam. Masa bercocok tanam pada masa ketigaan manusia mulai memenuhi kehidupan dengan cara pembukaan lama di hutan untuk dijadikan ladang. Pada masa ini manusia praakasa memulai hidup menetapi di suatu tempat tinggal sederhana secara berkelompok, tetapi kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan di sebelumnya ditingkatkan. Masa ini singkat penting dalam sejarah. Masa perbudidayaan. Pada masa ini manusia sudah mengenal teknologi sederhana dan pembagian kerja. Di kehidupan pada masa perundangan, manusia purba sudah menemukan biji-biji logam dan mengenal pengolahan logam, sehingga berbagai peralatan mulai dibuat dari logam. Bentuk dipercarakan logam seperti pemulungan tembakau dan besi untuk membuat barang-barang kebutuhan rumah. Tangan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Meski sudah ada alat-alat dari logam, tetapi manusia perubahan pada masa ini menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu, akan tetapi menggunakan bahan logam dan tersebar luas. Sebagai penggunaan bahan batu karena petisi logam masih terbatas. Pengertian zaman sejarah. Zaman sejarah adalah zaman atau era di mana manusia sudah mengenal tulisan. Setelah ditemukan tulisan, peristiwa penting pada masa lalu dapat diketahui. Berikut ini adalah periode kehidupan umat manusia di Indonesia. Mulai dari zaman prasejarah sampai zaman sejarah. Yang pertama, zaman prasejarah 1500 sebelum Masehi. Yang kedua, zaman proto-sejarah 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Yang ketiga, zaman sejarah 500 sebelum Masehi sampai sekarang. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang membedakan antara zaman prasejarah dan zaman sejarah adalah aspek tulisan.
prasejarah ciri utamanya tidak ada tulisan, sedangkan zaman sejarah memiliki ciri-ciri sudah ada tulisan. Alasan manusia menjadi dimensi penting dalam sejarah karena dianggap sebagai penggerak, pelaku, dan saksi sejarah. Tapi manusia maka tidak akan ada peristiwa sejarah. Artinya manusia menjadi aktor atau pemeran utama yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa bersejarah. Keterkaitan manusia dalam perubahan dan Keterkaitan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Kehidupan manusia dan masyarakat cenderung bergerak dan terus berkembang. Patarekai umum. Begitu kata Heraklitus, yang artinya nggak ada yang nggak berubah, semua mengalir. Selain itu, Warten juga pernah menuliskan History is continuing and change, yang artinya sejarah adalah peristiwa yang berkesinambung dan berubah. Masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Perubahan di sini maksudnya adalah suatu kejadian atau kondisi yang berubah. Nah, perubahannya itu bisa mengarah ke yang lebih baik atau justru lebih buruk. Misalnya, manusia bertumbuh dan berkembang dari lahir sampai dewasa karena dari postur tubuhnya mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Selain konsep perubahan dalam kehidupan manusia, ada juga yang namanya konsep keberlanjutan. Apa yang dimaksud dengan keberlanjutan? Keberlanjutan merupakan wujud dari suatu proses perkembangan aspek kehidupan masyarakat yang terus berlanjut, meskipun situasi dan kondisinya sedang berubah. Jadi, sebuah peristiwa itu memiliki suatu rangkaian cerita yang saling berkaitan. Makanya rangkaian peristiwa di masa lalu dan masa sekarang merupakan peristiwa yang berkelanjutan karena punya keterkaitan satu sama lain. Kehidupan manusia hari ini tidak akan terlepas dari kehidupan manusia pada masa lampau. Begitu juga dengan masa yang akan datang. Oleh karena itu, dapat disebut mata rantai kehidupan manusia. Sebuah peristiwa selalu berkaitan dengan peristiwa lainnya, tidak terpisahkan. Kamu bisa lihat contohnya pada pergantian sistem pemerintahan di Indonesia, mulai dari Orde Lama era Soekarno, kemudian berubah ke Orde Baru era Soeharto, sampai reformasi yang terjadi akibat ledaknya aksi masyarakat yang dimotori oleh kalangan pemuda mahasiswa, membuat lengsernya Soeharto. Semua berkaitan pada setiap waktu yang telah bergerak, masyarakat mengalami perubahan pada kondisi sosial dan budaya. Bab terakhir, bab 3, penutup. Jadi kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang dapat diambil, konsep ruang dan dalam mempelajari sejarah. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa alam maupun peristiwa sosial dan peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Konsep ruang juga dapat diartikan sebagai konsep yang paling melekat dengan waktu. Berikut secara umum penjabaran konsep ruang dalam mempelajari sejarah. A. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa dalam perjalanan waktu. B. Penelaahan suatu peristiwa berdasarkan dimensi waktunya tidak dapat terlepaskan dari ruang waktu terjadinya peristiwa tersebut. C. Jika waktu menitik beratkan pada aspek kapan peristiwa itu terjadi, maka konsep ruang menitik beratkan pada aspek tempat di mana peristiwa itu terjadi. Yang kedua, konsep waktu dalam mempelajari sejarah. Waktu memiliki dua makna, yaitu makna denotatif dan konotatif. Makna waktu secara denotatif merupakan satu kesatuan, yaitu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Pada umumnya, berikut konsep waktu dalam mempelajari sejarah. A. Masa lampau itu sendiri merupakan sebuah masa yang sudah terlewati, tetapi masa lampau bukan merupakan suatu masa yang final atau berhenti. B. Masa lampau itu bersifat terbuka dan berkesinambungan. Apa yang terjadi di masa lampau dapat dijadikan gambaran bagi kita untuk bertindak di masa sekarang dan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. C. Sejarah dapat digunakan sebagai modal bertindak di masa kini, menjadi acuan untuk perencanaan masa yang akan datang. Yang ketiga, pentingnya waktu dalam sejarah. Sejarah sebagai suatu ilmu. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, sajarah. Artinya terjadi sajaratun atau baca sejarah. Artinya pohon kayu itu tumbuh dan berkembang. Jadi pengertian sejarah secara etimologis yaitu tumbuh, hidup, dan berkembang yang
akan berlangsung terus tiada hentinya sepanjang masa. Berikut dikemukakan beberapa definisi sejarah menurut ahli yang memiliki penekanan pada konsep waktu. Yang pertama, Edward Hallett-Karp. Sejarah adalah suatu proses interaksi serba terus antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya, yaitu suatu dialog tiada henti-hentinya masa sekarang dengan masa silam. Yang kedua, James Bond. Sejarah adalah semua peristiwa masa lampau atau sejarah sebagai kenyataan. Sejarah dapat membantu para siswa untuk memahami perilaku manusia pada masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Yang ketiga, menurut Ismaun, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian yang berkualitas pada masyarakat manusia dengan segala aspeknya, serta proses gerak perkembangannya yang kontinu dari awal sejarah hingga saat ini yang berguna bagi pengembangan kehidupan masyarakat manusia masa sekarang, serta arah cita-cita masa depan. Yang terakhir, menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan pada umumnya yang berhubungan dengan bertarikh sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang lampau, yaitu susunan hasil penyelidikan bahan-bahan tulisan atau tanda-tanda yang lain. Cukup sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.